Assalamualaikum, kembali lagi dengan Lomiori Alka. Kali ini Lomiori unboxing iPad Pro M1 2021. Selain kalian beli secara offline, kalian juga bisa nih beli secara online kayak aku. Apalagi domisili aku tuh kan di desa ya, jadi nggak ada yang namanya Apple di toko counter HP tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan aku pengen produk Apple ya aku harus ke kota dulu gitu. Ditambah bulan Juli kemarin tuh sempat PPKM kan, jadi bener-bener deh aku nggak bisa keluar kota untuk beli produk Apple ini. Nggak usah khawatir ya, kita tuh masih bisa beli secara online dan insya Allah aman kok. Ini packingnya juga pakai kayu, jadi lebih aman lah kalau di perjalanan. Karena setiap aku beli HP online tuh cuma bubble sama plastik aja dan kardus asli dari HP-nya itu ya. Misalkan Samsung ya HP-nya kardusnya dari Samsung gitu. Tapi aman semua kok selama aku beli secara online. Banyak yang ragu ya kalau misalkan beli secara online, tapi insya Allah aman. Dan juga ini bisa dikomplain kok misalkan barangnya ada kerusakan, dan juga kan dapat garansi juga. Dan enaknya lagi kalau beli di tempat aslinya, di official store-nya ya, keasliannya tuh nggak akan diragukan lagi lah. Kita tuh nggak perlu ngeraguin lagi. Misalkan iPad kita tuh palsu tuh nggak mungkin banget. Next, nanti akan aku kasih tahu caranya cek iPad kita terdaftar atau tidak. Kita review dulu ya. Untuk spesifikasi kalian bisa lihat di deskripsi nanti. Kali ini aku mau nge-reviewin enak gak enaknya pakai iPad ini. Apalagi aku ini pertama kali pakai produk Apple ya. Dan ini mungkin berguna untuk sebagian orang yang baru beli Apple, terus belum pernah pakai produk Apple sama sekali. Enaknya dari sukanya apa nggak sukanya dulu ya? Oke, nggak sukanya dulu ya. Aku karena terbiasa dengan layar lebar misalkan di tablet gitu ya. Kalau misalkan pakai iPad itu tampilannya nggak bisa full layar. Kalau misalkan aku nonton Telegram gitu ya, di YouTube pun kayak gitu sama aja nih. Kalau misalkan dari Telegram kalian bisa lihat sendiri. Ini aku nggak bisa digedein. Kalau misalkan digedein itu pasti hilang. Jadi mata kanan mata kiri gitu kan. Jadi nggak bisa full layar tuh nggak bisa. Udah gitu sisanya tuh banyak banget ya, dari atas bawah tuh kalian bisa lihat kayak gini, itu masih banyak gitu loh, maksudnya nyisain layarnya itu nyisain banyak banget gitu, kayaknya kok sayang banget gitu loh kalau nggak bisa full. Terus selain di sini juga misalkan di YouTube ya, aku kasih lihat dulu contohnya kayak gimana. Di YouTube ini aku juga sama sekali nggak bisa digedein layarnya tuh, ya udah segini aja gitu loh. Jadi beneran gak bisa yang full layar. Ini aku gak suka. Maksudnya ini kan layarnya besar ya, 11 inci. Kenapa gak bisa untuk full layar gitu? Kan nyebelin gitu kalau misalkan aku ya. Jadi kalau misalkan kalian suka yang entertain kayak gini, misalkan suka nonton gitu ya, nonton drakor, nonton YouTube, kayaknya kurang srek deh. Kurang puas juga gitu loh nontonnya kalau misalkan kalian terbiasa sama layar yang gede dan full gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalkan aku nontonnya di Apple TV. Kalau di Apple TV ini bisa ya, misalkan sampai full layar itu bisa banget. Cuma kalau Apple TV ini kan berlangganan ya, jadi kayak kita nonton di Netflix, View gitu kan berlangganan. Sama halnya kayak kita di Apple TV, ini juga berlangganan. Tuh lihat, kalau misalkan layarnya lebar kayak gini, full gitu kan, full layar gini, ngelihatnya itu enak gitu, kayaknya gimana ya, full gitu, puas lah, lebih puas daripada yang tadi. Terus enaknya lagi kalau misalkan kita tuh lagi mainan, pindah dari game satu ke lainnya tuh sama sekali nggak lemot, nggak nge-lag juga. Aku suka. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau untuk main game PUBG terus Mobile Legends, kalian bisa lihat di YouTuber lain ya. Karena kalau aku emang gak suka main kayak gitu dan aku gak ngerti caranya, jadi aku sama sekali gak downloadin untuk ngecoba game-game itu. Oke, kembali lagi ke gak enaknya. Aku tuh suka belanja online ya, dan aku sering pakai Shopee ataupun Tokopedia. Ini salah satunya aku pakai Shopee aja ya. Layarnya tuh di iPad ini sama sekali gak bisa full layar. Tapi nggak masalah sih, karena aku juga pakai HP yang 6 inci aja aku masih nyaman. Apalagi ini dengan layar walaupun terpotong ya, aku masih nyaman-nyaman aja. Karena ada hal lain yang aku suka dari iPad ini, yaitu memorinya. Aku suka sama memorinya dia.
memorinya tuh nggak kepotong sama sistemnya dia. Jadi misalkan memori, ya udah dia buat memang full untuk penyimpanan kita. Ini contohnya ya, yang Telegram 22 GB itu full video yang aku download, yang aku biasa tonton di Telegram ini. Dan 30 GB-nya adalah aplikasi dari aku download game yang tadi. Sisa 60 GB ini adalah emang full punya penyimpanan kita sendiri. Itu beda cerita kalau misalkan kita pakai Android ya. Android itu makan sistemnya itu hampir separuhnya dari kita downloadin semuanya. Jadi aku tuh pernah hapus-hapusin game dan itu sama sekali udah kosong HP-nya. Di situ masih kesisa 60 GB padahal udah nggak ada aplikasi-aplikasi lainnya. Akhirnya aku install ulang, aku reset pabrikan, kosong melompong kan. Nah itulah bedanya sama iPad ini. Aku sukanya iPad itu kayak gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa hapus aplikasi yang ada di Android kalian, semuanya, game, terus WhatsApp, dan semuanya pokoknya. Kalian lihat sistem yang ada di HP kalian, sisanya berapa giga. Nah, itulah bedanya iPad sama Android kayak gitu. Makanya aku ini pilih iPad. Memorinya emang bener-bener full memori dan sistemnya dia tuh cuma kemakan sedikit, dan itu sama sekali nggak ngebebanin dia ngebuka aplikasi-aplikasi besar. Balik lagi ke nggak enaknya, Apple Pencil ini tuh belum satu paket sama iPad-nya ya. Jadi produk ini dibeli secara terpisah. Beda kalau kalian beli Samsung S7 Plus ataupun yang Samsung S7 itu udah satu paket sama pensilnya. Tapi menurut aku harganya tuh hampir sama. Kalian beli Samsung S7 Plus itu bisa dapetin iPad M1 Pro 2021 ini. Contohnya ini aku chattingan sama counter HP yang ada di dekat aku. Kalau kalian suka nonton drakor, untuk nonton film dan lain-lain, pilih S7 Plus. Itu layarnya emang full besar banget. Tapi kalau misalkan kalian untuk desain terus aplikasi besar gitu kan, terus butuh memori yang bener-bener untuk kamu simpan, pilih iPad. Ini seriusan deh, aku pilih iPad. Memori dan sistem mereka tuh bener-bener beda. Aku aja kaget kok, karena ini emang pertama kali aku pakai Apple kan. Nah, yang aku bikin sebel lagi adalah Bluetooth-nya. Jadi Bluetooth-nya tuh udah aku sambungin ke Android aku, tapi sama sekali nggak bisa ngirim file. Padahal saat itu udah aku aktifin Bluetooth-nya dan udah aku kirim filenya, ya tulisannya terhubung, tapi sama sekali nggak bisa ngirim data. Akhirnya aku coba pakai ShareIt. Ketika aku pakai ShareIt juga sama sekali nggak bisa terhubung. Jadi misalkan aku pakai Android, karena HP aku kan semuanya Android ya, terus dipindah ke iPad itu sama sekali nggak bisa, walaupun tulisannya terhubung ya. Terus aku tuh keinget sama aplikasi yang namanya Telegram. Di Telegram tuh bisa ngirim file sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi aku nggak khawatir lagi kalau misalkan mau ngirim video ataupun foto, aku tinggal pilih aplikasi Telegram. Aku kirim ke Telegram dulu. Jadi kalau kalian punya Android semua dan punya iPad-nya cuma satu itu aja, nggak usah khawatir. Buat aku sih komunitas nggak terlalu ngaruh ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai produk Apple semua itu bisa mempermudah kita dan lebih kerasa fungsinya, itu menurut aku ya. Hal lain yang aku suka dari iPad ini adalah aku paling suka ketika aku nonton di Telegram. Itu biasanya kalau aku nonton di Telegram, aku tuh harus nunggu download dulu sampai selesai baru kita bisa nonton gitu kan ya. Tapi kalau misalkan aku pakai iPad ini, aku tuh nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu sampai downloadan itu selesai gitu maksudnya. Jadi ketika aku ngeklik nonton, ya udah kita nonton aja gitu tanpa harus lama-lama nunggu downloadan itu selesai. Itu menurut aku sih itu enak banget. Nah itu tadi enak gak enaknya selama aku pakai iPad ini. Sebenarnya ada banyak ya, cuma takut kelamaan dan kepanjangan juga nanti jadinya. Insya Allah nanti aku bikin part 2-nya dan ada trik-trik cara pakai iPad-nya, mungkin kalian udah pada tahu ya. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa di like. Assalamualaikum, terima kasih.